Angel, Kak Angel, kok aku sendirian sih di sini? Kemana ya Kak Angel ya? Kak Angel, Abang lihat gak Kak Angel kemana? Nggak lihat. Abang Jonathan lihat gak Kak Angel kemana? Kok nggak ada yang tahu sih? Abang Nio lihat gak Kak Angel kemana? Aduh, pada nggak lihat. Kalian tahu nggak sih Kak Angel kemana? Gak tahu. Yaudah kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Angel. Kamu dari mana? Ya ampun, aku ketinggalan nih Kakak Ibu. Ya. Aduh ya, tadi maaf Kakak Ibu, teman-teman adik-adik yang di rumah, soalnya tadi ada yang ketinggalan. Kamu ketinggalan. Iya. Ya ampun. Tapi sambil siap-siap ya. Iya, Pantesan Kak iya. Angel hari ini cantik Oh banget. iya dong, harus yang spesial nih buat adik-adik yang di rumah. Yaudah kita sapa dulu yuk sapa Kak dulu, adik-adiknya. oke. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Wah, kangen Wah, banget ya kangen ketemu banget. lagi. Iya, nah tapi kali ini kita mau bersatu dalam pujian penyembahan Iya, buat Tuhan Yesus Kak. Yes. Karena ketika nanti kita memuji Tuhan, kita bisa sama-sama bareng-bareng bersatu di alam roh menyembah Tuhan. Iya betul. Wow. Dan yang lebihnya lagi nih adik-adik, di surga itu pekerjaannya apa sih? Pekerjaannya itu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi harus semangat. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari adik-adik, tepuk tangan yuk di atas kepala. Hey. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan.
memuji, menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Mari setiap adik-adik yang di rumah lebih lagi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh setiap adik-adik yang di rumah. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari buka hati setiap adik-adiknya di rumah. Nah, sungguh katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mencintai-Mu Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa,
Kau segalanya bagiku. Kalau segalanya dalam hidup kami Tuhan, kami tahu bahwa hanya Engkau saja yang berarti dalam hidup kami, yang sangat kami hargai, yang sangat kami hormati. Dan hanya Engkau saja yang kami sembah seumur hidup kami Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar mengenai firman-Mu yang akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, supaya kami mengerti bahwa hanya Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup yang membawa kami kepada Bapa. Kau sangat berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Halo adik-adik yang di rumah. Wah, ketemu lagi sama Kakak Angel. Kakak percaya semua adik-adik yang di rumah sehat-sehat ya. Wah, nah hari ini adik-adik kita akan menonton sebuah video. Adik-adik ada 2 video. Nah, pastikan adik-adik duduk manis. Cari tempat duduk yang adik-adik menurut adik-adik nyaman. Udah? Udah semua? Oke, nah sebelum kita nonton kita berdoa dulu yuk. Semuanya kita bersatu dalam doa, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, dan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam, mau menyaksikan sebuah video. Kami percaya Tuhan video ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, sama-sama katakan amin. Selamat menyaksikan. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair.
Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ya, adik-adik gimana videonya? Wah, kita tahu ya, saudara-saudaranya Yusuf sangat begitu kejam sekali. Mereka menjual Yusuf ke Mesir, adik-adik. Mereka membuang ke sumur lalu menjualnya. Wah, sangat kejam sekali ya, mereka membenci Yusuf. Tapi adik-adik gak berhenti di situ. Ketika Yusuf dijual, Yusuf kemana adik-adik? Di rumah Potifar menjadi budak. Terus Yusuf pun dikhianati. Yusuf difitnah lalu masuk ke dalam penjara. Tapi adik-adik, Yusuf tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Lalu ada sesuatu hal yang besar yang terjadi kepada Yusuf. Yusuf menjadi penguasa atas Mesir saat itu. Ada yang tahu kenapa adik-adik? Wah, adik-adik pintar semua. Saat itu adik-adik Firaun, Raja Mesir, mendapat mimpi adik-adik. Dan Firaun pun memerintahkan untuk mencari orang-orang pintar yang bisa mengartikan mimpi. Tapi gak ada yang bisa. Hanya siapa yang bisa? Hanya Yusuf. Lalu Yusuf pun dipanggil dan hanya Yusuf yang bisa mengartikannya. Karena kejadian tersebut, Yusuf pun dilantik oleh Firaun Raja Mesir untuk menjadi penguasa atas Mesir. Luar biasa. Kita tahu adik-adik saat itu bagaimana di dalam mimpinya akan ada kekeringan, akan ada kelaparan. Semua bangsa mengalami kekeringan. Tapi hanya satu, yaitu di Mesir. Di Mesir memiliki penyediaan makanan. Nah, adik-adik kita tahu semuanya mengalami kekeringan. Lalu saudara-saudaranya juga yang tadi yang menjual Yusuf ke Mesir juga mengalami kekeringan. Tapi karena mereka tahu pun, mereka akhirnya datang ke Mesir. Nah, untuk itu kita nonton videonya yuk lebih lanjut. Karena saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makanan. Dan apa adik-adik? Mereka ketemu Yusuf. Yuk kita nonton lagi yuk adik-adik. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ.
berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Ya, gimana adik-adik? Kita sudah melihat ya videonya. Tadi Yusuf gimana adik-adik? Gimana reaksinya Yusuf ketika melihat saudara-saudaranya datang ke Mesir? Ya, Yusuf langsung mengundang saudara-saudaranya untuk apa? Makan bersama adik-adik. Lalu karena saking Yusuf hatinya menangis merindukan saudara-saudaranya, Yusuf pun langsung memberitahu kepada semua saudara-saudaranya bahwa aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Wah, Yusuf pun menangis,
menangis, memeluk dan mencium saudara-saudaranya adik-adik. Kita belajar dari Yusuf adik-adik hari ini. Meskipun saudara-saudaranya membenci Yusuf, meskipun Yusuf sudah dijual, tapi kita belajar Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik yang di rumah, mungkin adik-adik yang di rumah pernah disakitin, pernah dimarahin sama siapa? Sama abangnya, sama adiknya, atau sama orang tua. Nah, kita harus belajar mengampuni seperti Yusuf, belajar mengampuni. Karena Tuhan sangat sayang sekali ketika kita mengampuni manusia. Amin. Nah, gak hanya berhenti di situ adik-adik. Firaun yang mendengar saudara-saudaranya datang ke Mesir, Firaun menyambut, menerima semua saudara-saudaranya dan memberi yang terbaik buat saudara-saudaranya. Luar biasa ya. Lewat Yusuf, semua keluarganya pun diberkati. Nah, adik-adik semua mau diberkati? Amin. Kita harus belajar mengasihi, kita harus belajar untuk mengampuni. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mengakhiri hari ini firman Tuhannya, kita bersatu di dalam doa yuk adik-adik yuk. Karena kakak percaya Tuhan mau memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menyaksikan video hari ini Tuhan. Kami mau belajar seperti Yusuf Tuhan yang mau mengampuni saudara-saudaranya. Kami juga Tuhan mau melepaskan pengampunan Tuhan buat siapapun Tuhan. Kami mau mengasihi, ajar kami untuk mengasihi, ajar kami untuk mengampuni Tuhan seperti Yusuf Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, karena kami percaya ketika kami mengasihi, ketika kami mengampuni Tuhan, Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami telah beribadah. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah namamu, sama-sama katakan amin. Wah, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Ya, tetap semangat adik-adik. Jangan lupa minggu depan masih ada ibadah online di King Kids Terima Kasih. Jam berapa? Betul, jam 9:15. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.